Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lebih keras. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu. Satu kali lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir rame, tapi jawaban salamnya kayak lagi banyak masalah kelihatannya. Ahilman ulangi salamnya, boleh apa boleh? Sambil saya mau kasih pantun, boleh apa boleh? Tolong dibantu cakepnya, bisa? Pak Salam membeli tomat, tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Satu lagi boleh? Pak Salam membeli tomat, tomatnya dibeli di pasar buah. Yang jawab salamnya semangat, didoakan hidupnya makin berkah. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib. Lebih keras jawabannya, siap? Lebih semangat suaranya, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Ustadz ingin mulai tausiah siang ini dengan berdoa bersama-sama. Boleh apa boleh? Kita berdoa mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan yang hadir makin disayangi oleh Allah. Dan mudah-mudahan siang ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita baca doanya, Ustadz satu kali, jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami
memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah urusan kami dalam kebaikanmu, dalam berkahmu, dalam petunjukmu. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan ayahanda kami, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Ayahanda Dr. Iman Wijaya, beserta dengan ibu dan keluarga besarnya. Tolong aminkan sama-sama, semoga beliau Allah panjangkan umurnya, semoga beliau Allah sehat afiatkan badannya, semoga beliau Allah berkahi dengan amanahnya, dan semoga beliau Allah jaga dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal alamin. Yang kami hormati Wakil Kepala Bapak Victor, kemudian seluruh asisten dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang mohon maaf tidak bisa Adinda sebutkan satu persatu. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan Kejati Kaltim makin berkah, amin. Kejati Kaltim makin disayang Allah, amin. Mudah-mudahan semua urusannya dilancarkan, amin. Dan mudah-mudahan amanahnya makin berkah, amin ya Rabbal. Ibu, bapak, jamaah semua yang hadir, apa kabar? Semua sehat? Dari jawabannya agak mengkhawatirkan begitu. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Lebih keras, apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Sepertinya yang terakhir lebih keras suaranya, mungkin menunjukkan jeritan hati yang tersakiti. Mohon maaf, itu mah bercanda ya. Masya Allah. Senang ketemu Ustadz Hilman tidak? Pernah lihat di televisi, pernah di YouTube ada, di TikTok banyak ada. Sekarang ketemu aslinya, lebih cakep videonya atau aslinya? Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Kajati, ini bercanda dulu biar seger. Sekali lagi kita bilang terima kasih untuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Kalau bukan wasilah diundang oleh beliau, rasanya tidak mungkin AA bisa hadir di tempat ini. Betul? Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih. Yuk sama-sama terima. Bilang A sekali, jamaah sekali. Terima kasih Pak Kajati. Ayo.
Coba yang ikhlas bilang terima kasih. Coba 1, 2, 3. Alhamdulillah Pak Kajati, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan acara kita siang hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Amin ya Rabbal. Ini Ustadz siang ini ceramahnya mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, ndak bosan, ndak capek. Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya kalau begitu. Jamaah semua yang hadir, alhamdulillah. Tadi Ustadz Hilman mendarat di Bandara Samarinda itu kurang lebih jam 8 pagi. Kemudian sebentar istirahat di hotel. Siang ini mengisi di masjid dan nanti akan terbang lagi ke Jakarta jam 6 sore melalui Balikpapan. Kenapa Ustadz buru-buru? Karena besok pagi harus syuting seperti biasa di televisi. Jadi Masya Allah, kira-kira jadi Ustadz capek atau tidak? Coba kira-kira jadi Ahilman capek atau tidak? Anda punya perasaan gak sih? Sekarang gantian, kalau tadi AA yang doakan semua, sekarang gantian doakan semoga Ahilman panjang umur, selalu sehat. Ulangi. Kok ngacungnya sih? Ayo ulangi. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Coba lebih keras. Saya. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Biasa aja, nggak usah marah-marah gitu ya. Lebih ikhlas. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang ingin diakui jadi umat Nabi Muhammad? Siapa yang nanti ingin dapat syafaat Nabi Muhammad? Siapa yang nanti ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Mau aja, mau banget. Cius mie apa? Rasanya pertanyaan yang tadi kurang tepat. Kenapa Ustadz kurang tepat? Mohon maaf kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad, belum tentu siang ini kita bertemu di masjid ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau bukan ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, rasanya berat siang ini kita hadir di masjid ini. Iya apa iya? Berarti yang hadir cinta sama Nabi Muhammad, mau diakui jadi umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya Ustadz, gimana caranya agar kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Ustadz bacakan hadisnya satu kali, jamaah baca satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ulangi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Terjemahkan jangan. Kok kayak ngerti gitu loh. Ini terjemahkan jangan. Ayo terjemahkan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, maka sungguh dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka nanti dia bersamaku di dalam surga. Ustadz Hilman, kita semua cinta sama Nabi Muhammad, betul? Kita semua pengen meneladani Nabi Muhammad, betul? Apa alasannya?
Halo, masih hidup apa enggak? Apa alasan kami harus meneladani Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad? Singkat saja, setidaknya ada 3 alasannya. Ada berapa? Ada berapa? 3. 1, kenapa kami harus mengikuti Nabi Muhammad, harus meneladani Nabi Muhammad, harus mencintai Nabi Muhammad? 1 alasannya, karena bukti cinta kita kepada Allah. Betul apa betul? Surat Ali Imran ayat 31. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, dan jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Sekarang saya tanya, masyarakat Samarinda mau dicintai Allah? Jawab yang keras, mau dicintai Allah? Izin ibu-ibu jawab, mau dicintai suami? Lebih penting dicintai suami apa dicintai Allah? Kok agak bingung jawabannya itu. Lebih penting dicintai Allah apa lebih penting dicintai suami? Jawabannya dua-duanya. Betul apa betul? Bapak jawab, Bapak mau dicintai istri? Kok agak mengkhawatirkan gitu. Bapak mau dicintai istri, mau dicintai Allah? Lebih baik dicintai istri apa dicintai Allah? Pinter jawabannya. Tapi kalau boleh milih Ustadz, lebih penting mana, dicintai pasangan apa dicintai Allah? Jawab. Kok ibu kayak menderita gitu di atas sendiri? Lebih baik dicintai Allah, betul? Dicintai pasangan belum tentu dicintai Allah. Tapi kalau sudah dicintai Allah, insya Allah dicintai pasangan. Betul? Alasan kedua, mohon maaf, ngejar cinta manusia mah sering patah hati. Apa bu tadi bu? Capek, ibu jangan jatuh dari atas ya bu ya. Kok kayak kesel gitu dari atas itu. Ustadz, ngejar cinta manusia mah banyak sakit hatinya, betul? Hati manusia mudah berubah, betul? Sekarang bilang A, besok bilang, sekarang begini, nanti betul? Coba ibu menikah dengan suami, banyak puasnya, banyak kecewanya. Kan saya cuma nanya bu, kok ibu jujur banget jawabannya? Ibu nikah sama suami lebih banyak puasnya apa kecewanya? Oke, sekarang saya gantian. Bapak punya istri, lebih banyak puasnya apa kecewanya? Maka Ustadz Hilman, ini jawaban, betul? Jangan ngejar cinta manusia. Aa sering bilang di TikTok tuh, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Catat itu, status hari Selasa itu. Iya bayah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, aku sudah pernah merasakan hidup dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Jadi mulai hari ini kejar cinta siapa? Allah. Aa, gimana kalau kita mau dicintai Allah? Ternyata jawabannya teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa jelas? Faham apa faham?
Berarti acara kita siang ini yang dibuat oleh Kajati bagus atau tidak? Baik atau tidak? Merayakan Maulid Nabi karena Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan kedua. Alasan keberapa? Masih lama nggak waktunya? Lanjut. Jam setengah 3. AA selesai jam 3 kurang seperempat. Setuju tidak? Jadi sampai jam berapa AA ceramahnya? Sampai jam 5. Berarti AA ceramah 3 jam. Udah berapa banyak ustadz yang mati di sini? Suruh ceramah 3 jam. Lanjut. Alasan kedua, AA, kenapa kita harus meneladani Nabi Muhammad? Jawabannya karena kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Coba acungkan tangan. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Siapa yang mau masuk surga? Yakin masuk surga? Ulangi. Mau masuk surga? Yakin masuk surga? Punya orang dalam di surga? Kok kayaknya yakin bener masuk surga? Semua pengen masuk surga, betul? Jawabannya mohon maaf, kalau pengen masuk surga ngandelin sholat kita doang rasanya agak berat. Betul? Apalagi kalau dilihat dari wajahnya banyak yang kurang khusyuk sholatnya. Kayaknya masih ada di sini pas lagi sholat mikirin cicilan ada. Pas lagi sholat mikirin yang lagi dimasak ada. Rasanya agak berat. Pengen masuk surga ngandelin sholatnya, betul? Pengen masuk surga Ustadz ngandelin baca Quran. Kayaknya agak pesimis, kelihatan tajwid dan makharijul hurufnya masih banyak yang salah. Kadang baca kuliah nggak tamat-tamat, muter terus di situ. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana. Kadang baca watini ujungnya wal asri. Ada Pak. Kadang-kadang wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana. Bukti Pak, uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sodakohnya? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sodakohnya? Uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sodakohnya? Masuk toilet sekarang berapa? 2.000. Masuk surga berapa? Masa 2.000? Rasanya agak berat. Iya apa iya? Ngandelin sholat banyak yang tidak khusyuk. Ngandelin baca Quran banyak yang belum sempurna tajwidnya, sering salah bacaannya, betul? Ngandelin sodakoh masih berapa sodakohnya? Masih 2.000. Terus AA, kalau kita pengen masuk surga apa bekalnya? Jawab siang ini, Ustaz, kita yakin masuk surga karena kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Betul? Kita bisa masuk surga karena selama hidup kami meneladani kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, hidup dunia nggak lama, sebentar. Tolong perhatikan ke depan. Manusia dalam hidup akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa?
Satu, alam ruh. Dua, alam rahim. Tiga, alam dunia. Empat, alam kubur. Lima, alam kiamat. Enam, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Tujuh, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Delapan, alam ditimbangkan, yaumul mizan. Sembilan, alam dihitungkan, yaumul hisab. Sepuluh, alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12, alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. Dua tempatnya, surga atau neraka. Ada berapa semua? Ada yang bisa ngulang? Yang bisa ngulang kasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Ada brosur juga penting gitu. Janjian di depan Masjidil Haram. Siap? Siap. Satu alam apa? Satu alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati. Sebentar. Abadi atau sementara? Dunia sebentar-sementara. Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah camat semua. Apa itu camat? Jangan tersinggung karena mati itu pasti. Betul apa maaf duluan, belakangan? Bisa. Atau dibalik AA-nya belakangan, jamaahnya dulu. Yang jelas AA semua pasti akan mati, betul? Kullu nafsin da'iqatul maut. Yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di atas. Hati-hati ya Bu ya, hati-hati. Yang paling belakang, yang di tengah, Ustadz Hilman. Kalau Ustadz jangan mati dong, wafat gitu loh. Kok mati? Dunia nggak lama, enggak kok, besok bisa jadi mati, betul? Alam kubur akan ketemui, kiamat akan dihancurkan, dibangkitkan, dikumpulkan, dihitungkan, ditimbangkan. Nanti beda, nggak usah jauh-jauh. Suami ibu dengan AA sama apa beda? Cakepan siapa? Sebentar. Tolong jawaban yang jujur. Jujur. Suami bunda sama AA sama apa beda? Cakepan siapa? Pasti cakepan suami ibu, betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Udah jelas. Ibu mau bilang AA meni cakep, nggak akan ngaruh buat AA. Dan AA udah pasti nggak mau sama ibu. Kalau AA mau nambah juga pasti milih-milih. Ustadz, kenapa kita kurang bersyukur? Suka liatin orang, betul nggak? Urusan rezeki iri sama orang, padahal mohon maaf, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari Rabu, betul apa betul? Nih teman-teman saya yang ada di Kejati nih, apapun Anda posisinya, dimanapun Anda ditempatkan, jangan iri dengan rezeki orang lain. Betul apa betul? Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Status hari Kamis itu Kamis. Orang yang suka iri, hatinya sakit dan sempit, betul? Nanti ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Susah melihat orang, senang melihat orang. Ulangi, apa itu SMS? Susah melihat orang,
senang melihat orang. Gimana contohnya? Begitu. Temennya beli kulkas, dia yang kedinginan. Dingin temen beli kulkas teh. Temennya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Temennya naik jabatan, dia yang ngitung pendapatan. Berapa ya gajinya? Temennya yang mutasi, dia yang frustasi. Betul? Temennya beli mobil baru, dia yang ketabrak karena lihat mobil temennya terus. Temennya masang parabola, dia minum Paramex. Temennya ganti iPhone 15 Pro Max, dia minum Promah. Capek, betul apa betul? Kurang syukur. Ibu suka bandingin suami ibu dengan orang lain. Jangan ya bu, ya. Jangan ya bu, ya. Coba ibu dibandingin sama suami dengan perempuan lain, mau apa enggak? Kalau kita ngaku umat Nabi, kalau kita cinta sama Nabi, yang pertama banyakin apa? Syukur. Betul apa betul? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Makanya ada lagunya kan? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani melakukan. Jelas? Yang pertama apa? Yang kedua. Udah syukur pasti sabar. Coba Nabi Muhammad diuji apa enggak? Ada yang menghina beliau, ada yang mencaci maki beliau, ada yang merendahkan beliau. Ibu sayang, ayah sayang. Jamaah, hidup kita di dunia nggak bisa lepas dari ujian. Betul? Lihat ini yang hadir dari wajahnya mirip dari wajahnya. Mirip, kelihatan wajah banyak masalah. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Betul apa betul? Rumah tangga ada masalah enggak? Wajar. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Status hari Jumat itu. Iya Pak, iya. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah apa? Rumah makan. Yang namanya rumah tangga ada ujiannya masing-masing. Betul? Ada yang diuji dengan pasangannya, ada. Pasangannya baik, diuji sama mertuanya, ada. Pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama anak-anaknya, ada. Pasangan baik, mertua baik, anak baik, diuji sama iparnya, ada. Sampai ada film Ipar adalah pasangan baik, mertua baik, anak baik, ipar baik. Mohon maaf, diuji sama bestinya, sama temennya. Betul apa betul? Semuanya baik, baik. Masuk kantor diuji sama atasannya. Ada tidak? Ada. Semua baik, atasan baik, diuji sama rekan sebangkunya. Sebel ngelihatnya. Ada enggak? Semuanya baik, teman-teman jaksa diuji sama yang dia apa? Yang dituntutnya, sama pengacaranya, sama semua diuji dengan ujian masing-masing. Betul apa betul? Diuji enggak? Punya masalah enggak? Nah, itu masalah jamaah. Sibuk dengan masalah orang lain kita kadang-kadang.
rumah tangga diuji ya iya, makanya sering ada bunda yang curhat sama Ahilman, gimana ya biar suami aku nggak ada masalah. Gampang. Gimana caranya? Iya bener jawabannya. Gimana biar suami aku nggak ada salah? Gampang, ganti. Ganti sama siapa? Ganti sama malaikat. Mohon maaf bunda sayang ayah, selama pasangan kita manusia, selama itu pasti ada salahnya. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Baru mulai. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul apa betul? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Jangan mencari yang sempurna, karena kamu pun tidak pernah sempurna. Betul? Dalam Islam ada 4 tipologi rumah tangga, Bu, Pak. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Nabi Nuh. Betul? Nabi Nuh baik, istrinya tidak baik. Jawab, siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Pusing jawabannya. Nah, biar cepatlah waktu ya. Nabi Nuhnya baik, siapa istrinya? Ibu Nuhnya tidak baik. Betul apa betul? Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada. Rumah tangga siapa? Fir'aun, siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun ya. Istrinya itu Asia. Siapa namanya? Asia. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada. Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab. Ibu Lahab. Istrinya itu Ummu Jamil. Betul? Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik. Diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya baik. Diuji tidak? Pertanyaannya, suami ibu Nabi bukan? Ibu baik banget enggak? Coba ulangi. Suami ibu Nabi bukan? Terus ibu baik banget enggak? Enggak kan? Enggak kan? Jawab dong. Ibu baik banget enggak? Enggak kan? Ibu masih sering cemberut sama suami? Sering. Belanja online tanpa bilang suami? Sering. Ngambil uang tanpa izin suami? Pernah. Jujur. Sok kehel. Terus kita bilang, gimana biar rumah tangga aku nggak ada masalah? Sok kesel pertanyaan teh. Ustadz, ujian itu dalam hidup wajar atau tidak? 2 tujuannya. 1, Allah mengujimu karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Betul? 2, Allah mengujimu karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Betul? Makanya harus bapak sama istri harus ibu sama suami harus Berapa banyak di antara ibu suka nggak sabar sama suami? Ayah teh berubah ayah. Mama udah nggak kuat sama ayah. Buat apa bilang begitu? Ibu ngomong gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Yang ada suami nanya, "Ari kamu ngomong apa?" Nggak jelas kadang-kadang.
Mohon maaf, ibu sama anak suka begitu, kesel sama anaknya. Adek, lihat mama, lihat. Kata anaknya, udah dilihat. Kadang suka nanya ibu sama anak, kamu teh tahu nggak? Mama teh ngandung kamu. Kamu lihat nggak mama ngelahirin kamu? Enggak. Kan aku masih di dalam perutnya mama. Kok pertanyaan nggak jelas? Mama teh capek nak ngandung kamu, lahirin kamu, besarin kamu. Apa kata anaknya? Suruh siapa? Kadang ibu nanya lagi, tolong hargai mama, hargai. Apa kata anaknya? Berapa harga mama teh? Buat apa dalam hidup begitu? Betul apa betul? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabar. Pak harus sabar ya. Sabar sama istri ya. Tidak boleh ada KDRT. Walaupun nanti bisa pakai apa? Rasional justice kan biasanya ada kan ya, apa restorasi justice ya, tapi tetap aja nggak bisa pak, jangan kasar, dengerin pak, tertekan gitu, dengerin. Jelas apa jelas? Suami yang sayang sama istrinya maka Allah akan sayangi hidupnya. Status hari Sabtu ya, suami yang sayang sama istrinya maka Allah akan sayangi hidupnya. Jangan pelit sama istri. Setuju bu? Suami yang sayang sama istri sama Allah dilipat gandakan pahalanya. Ahilman percaya Pak Kajati bisa sampai titik ini karena beliau sayang sama istri. Kalau nggak percaya tanya beliau, tanya aja beliau. Saya percaya ada 3 perempuan yang akan merubah keadaan laki-laki. 1 ke atas ibunya, 2 ke samping istrinya, 3 ke bawah anak perempuannya. Saya percaya. Tiga. Makanya lihat, di balik laki-laki yang hebat pasti ke atas ada ibu yang hebat, ke samping ada istri yang hebat, ke bawah ada anak perempuan yang hebat. Makanya mohon maaf teman-teman kejati yang ada di sini, Anda hari ini jadi orang hebat boleh jadi, usaha kita hanya 1%, sisanya doa istrimu di belakangmu. Mohon maaf, Pak Sugih jadi sugih seperti ini. Itu istrinya. Di balik ibu yang sering belanja, di belakangnya ada Pak Sugih yang menderita. Ustadz, rumah tangga harus sabar, betul? Jadi Ustadz harus sabar. Jadi Pak Kajati harus sabar. Teman-teman di Kejaksaan Tinggi harus sabar. Mohon maaf, godaannya banyak. Ada yang bilang apa? Lahan basah. Ada yang bilang kesempatan di depan mata mau ngambil apapun. Sabar. Apa? Balasannya nanti di surga. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat untukmu yang sabar selama di dunia. Jangan sampai menggadaikan imanmu karena 1, 2, 3 rupiah yang tidak seberapa di dunia ini. Setuju atau tidak? Harus apa? S yang pertama syukur, S yang kedua, S yang ketiga, S yang keempat, S yang kelima. Ini satu paket. Sholat, sodakoh, silaturahmi. Tuh 2, 3. Sholat. Lebih keras. Pulang dari sini perbaiki sholat. Siap? Perbaiki sholatmu maka Allah perbaiki hidupmu.
Masjid Kejaksaan Tinggi Kaltim namanya Al Mizan. AA dengar katanya di sini kalau sholat AA alhamdulillah 3 saf 4 saf gak pernah lepas. Allahu Akbar. Ini Kejaksaan Tinggi Kaltim berkah kan ada masjid yang berkah, betul? Makanya Ustadz Sigit terus di sini karena buat ngurus masjid katanya beliau. Udah 3 tahun belum dipindah-pindah. Nanti AA sampaikan ke yang di atas. Karena beliau soleh ngejagain masjid katanya. Khawatirnya kalau Pak Sigit nggak ada, masjidnya nggak ada gitu. Jadi Pak Sigit di sini terus jaga orang yang memperbaiki sholat, betul? Karena berantakannya hidupmu disebabkan berantakannya sholatmu. Adik-adik sayang yang belum nikah, cari suami yang jaga sholat. Sholat aja dia jaga, apalagi kamu. Ya, kita boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan sholat. Betul? Harta ada habisnya, jabatan ada pensiunnya. Betul? Wajah ada masanya. Sekarang glowing, besok glosor. Ya, berubahlah. Betul? Kalau hidup masih bisa sholat, sholatlah sebelum besok disolatkan. Jelas? Kalau bisa sholat di belakang imam, sholatlah di belakang imam sebelum besok disolatkan di depan imam. Jelas? Yang keempat, sodakoh. Apa? Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Gak akan miskin orang yang suka sodakoh. Jelas? Gak akan pernah habis harta yang kita sodakohkan. Maka pulang dari sini azamkan di hati sodakoh. Dan yang terakhir silaturahim. Apa? Jangan bertengkar, jangan berantem. Setuju? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. A sekali, jamaah sekali. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ulangi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Jangan benci sama orang. Belajar minta maaf kalau salah. Belajar memaafkan kalau disakiti. Betul? Belajar minta maaf kalau menyakiti. Belajar memaafkan kalau disakiti. Bapak pernah nyakitin istri? Kok agak tertekan ini jawabannya. Bapak pernah nyakitin istri? Minta maaf sama istri. Ibu pernah nyakitin suami? Suka nggak nyadar dalam hidup itu. Ayo jawab, mana dosa yang paling banyak? Suami ke istri apa istri ke suami? Ulangi, tolong jujur dalam hati jawabannya. Mana yang paling banyak dosanya? Suami ke istri apa istri ke suami? Mohon maaf. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Suami kepada istri tidak ada dosa. Dengerin. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Suami kepada istri tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Yang ada zolim. Yang ada apa? Kalau dosa urusannya hanya sama Allah. Tapi kalau zolim urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama manusia. Jadi manusia paling zolim siapa? Enggak nyambung sih. Manusia yang paling zolim yang punya salah sama Allah dan punya salah sama manusia. Kenapa Fir'aun jadi manusia yang paling zolim? Dua salahnya. Satu salah kepada Allah, dua salah kepada. Pertanyaannya, suami ibu Fir'aun bukan?
Kok zolim aja terus. Jadi mohon maaf, apa yang mau Ustaz sampaikan, rasa lapang di hati penting atau tidak? Maafin, orang lain punya salah aja kita maafin, betul? Masa pasangan sendiri punya salah kita nggak maafin? Dengan syarat mau berubah. Apa? Mau berubah. Makanya silaturahmi. Jelas apa jelas? Ayo, jangan sampai bertengkar, jangan sampai bermusuhan. Sayang, energi kita dihabiskan dengan permusuhan. Betul? Besok izin ada pilkada. Beda pilihan boleh? Bertengkar jangan. Betul? Beda pendapat boleh? Biasa kan? Beda pendapat biasa, beda pendapatan biasa. Betul? Beda pilihan boleh, bertengkar jangan. Beda pilihan boleh, bermusuhan jangan. Betul? Jangan sampai gara-gara pilkada pemilu 5 tahun sekali menggadaikan ukhuwah di antara kita yang telah dibangun bertahun-tahun. Setuju? Eratkan persaudaraannya, kuatkan silaturahminya, baik sama tetangga, sayang sama orang yang di bawah, hormat sama yang di atas. Itulah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5S rahasia hidup berkah meneladani sifat Nabi Muhammad. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga sholat. S yang keempat sodako. S yang kelima silaturahmi. Lebih keras. S yang pertama syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga sholat. S yang keempat sodako. S yang kelima silaturahmi. Bisa diamalkan? Ada manfaatnya? Ada ilmunya? Masih boleh ke Samarinda lagi? Pak Kajati tolong didengarkan ini dari jamaah. Nanti kita bikin acaranya di tempat lain barangkali begitu. Sudah jam 3 lebih 10, nggak kerasa ya? Udah hampir 1 jam ini bicara. Belum? Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang, boleh nanti diundang lagi. Insya. Terakhir mau doa, boleh? Mudah-mudahan doanya musafir jadi salah satu asbab doanya dikabulkan. Mari sama-sama kita berdoa, izin mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa barangkali Pak Kajati ada yang mau ditambah, disempurnakan. Cukup. Baik, ayah, bunda, seluruh yang hadir hari ini, kita mulai dengan istighfar sama-sama. Semoga Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, Allah gugurkan semua maksiat kita, dan semoga Allah maafkan semua kesalahan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lebih keras. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lagi. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita sempurnakan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika,
Salawatullah alaika. Lagi ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Satu kali lagi ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sungguh tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai diri kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling tahu tentang isi hati kami kecuali Engkau. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir siang ini. Cintailah kami semua yang berkumpul di Masjid Al-Mizan siang ini. Ya Allah, berkahilah ilmu yang kami dapatkan sehingga membuat kami semakin disayangi oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha pemilik takdir, duhai Allah yang maha penggenggam takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah tercatat dalam catatan takdir-Mu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah, terima kasih siang ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih siang ini Engkau ringankan langkah kami. Allah, jadikanlah setiap ayunan langkah kami siang ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Allah, jadikanlah duduknya kami di masjid ini, setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Rabb, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali kami yang banyak dosa Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Rabb,
Jangan Engkau akhirkan majlis ini kecuali kami yang banyak maksiat, Engkau gugurkan semua maksiat kami. Ya Rob, jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami, kecuali kami yang banyak salah, Engkau maafkan kesalahan kami. Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Allah, maafkan sikap kami kepada pasangan kami. Ya Allah, maafkan sikap kami kepada anak-anak kami. Ya Rabb, kami mengakui umat Nabi, kami mencintai Nabi, walaupun kami sadar akhlak kami masih jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi kami mohon ya Allah, takdirkan kami semua yang hadir diakui menjadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Walaupun akhlak kami masih jauh dari akhlak Nabi, tapi kami mohon ya Allah, takdirkan kami nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, akhlak kami masih jauh dari akhlak Nabi, tapi kami mohon ya Allah, izinkan kami kelak bertemu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbing kami ya Allah agar bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tambahkan syukur kami, kuatkan sabar kami, perbaiki sholat kami, perbanyak sedekah kami, perkuat silaturahmi kami. Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak cucu keturunan kami. Ya Allah, berkahilah Kejaksaan Tinggi Negeri Kalimantan Timur, mudahkan urusannya, lancarkan urusannya, mudahkan semua aktivitasnya, dekatkan dengan kebaikan-Mu ya Allah, jauhkan dari keburukan-Mu ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allah, Allah, jika siang ini ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusan. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah, kabulkan doa kami. Allah, ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.